Gym itu bukan sesuatu yang menakutkan. Nge-gym itu bukan olahraganya orang pelangi kayak gitu. What? Pelangi kayak gitu ya. Mindset itu sekarang sudah aduh. Itu adalah mitos zaman batu ya. Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday. Today is Monday, 25th August 2025. Now time is about 10 a.m. We meet again at What the Fit with the Fit today. Ini adalah kondisi terakhir di studio alam kita pada hari ini. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu sedang menjemput anaknya pulang ya. Sekarang adalah jam anak sekolah pulang. Oke? Oke, dan ini adalah kondisi studio yang cukup tandus ya, karena memang tergerus oleh ban-ban truk sehingga rumputnya jadi gundul ya. Oh no. Sayang sekali ya. Tapi memang musim penggilingan itu waktu musim kemarau seperti ini ya. Waktu musim hujan dibiarkan hijau karena memang tidak ada truk yang parkir kayak gitu. Begitu musim kemarau kayak sekarang, kita mulai giling gitu ya. Kita hampir ketabrak nih. Kita di sini saja. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Dan yang seperti saya janjikan, sesi kemarin saya sudah posting ke Coach Sandra masih berkaitan dengan gula, yaitu bagaimana nge-gym itu bisa membakar gula, sehingga bagi anda yang masih suka gula atau setidaknya masih suka karbo, anda bisa terus keep in style with nge-gym ya, karena itu sangat membantu membakar gula kita. Yang ada malah gula rendah kita ya. Ngadem di sini dulu ya, karena banyak sekali motor-motor yang lewat sehingga bikin pusing ya. Oke, ini Brodo ya, aku pakai produk lokal ya. Woo! Dan saya lihat juga ada topi-topi lain, mereknya apa gitu ya, saya pengen beli juga ya. Kalau bisa visornya mungkin agak panjang gitu ya. Juga bisa melindungi wajah kita dari paparan UV, ultraviolet sinar matahari, sehingga ibu-ibu seperti saya yang sangat concern dengan wajahnya agar tidak cepat tua ya, bisa tetap pakai produk Anda. Jadi saya tadi sudah posting ke Coach Sandra tentang bagaimana cara nge-gym itu bantu kita untuk membakar gula agar kita tidak memiliki resistensi pada gula ya. Enak kan? Makanya nge-gym, kita harus menormalisasikan nge-gym. Please, ini mau 2025 gitu loh. Bahkan ibu-ibu yang berhijab, ibu-ibu yang syar'i, orang agamis juga mulai berolahraga nge-gym ya. Jadi udahlah. Even kalau misalnya Anda malas nge-gym atau ogah nge-gym gitu ya, jangan bilang itu olahraganya pelangi segala macam gitu ya. Itu sesuatu yang sangat sempit sekali dan tidak bisa untuk dijadikan legitimasi tentang nge-gym itu sendiri. Oke. Beberapa hari ini terpapar oleh akun-akun tentang padel ya, dan ternyata makin kesini ditemukan fakta bahwa banyak sekali pasien-pasien yang cedera efek dari padel ya, karena memang padel ini kan olahraga viral, terutama itu banyak memakan korban karena cedera. Orang yang awalnya tidak pernah lari karena viral ikutan lari ya kan, orang awalnya nggak pernah padel, even tenis nggak pernah, tenis itu apa, akhirnya dia padel seperti itu ya. Akhirnya ya ototnya kaget, dia tidak terbiasa dengan gerakan-gerakan padel itu sendiri, sehingga banyak yang cedera. Memulai diri kita olahraga itu setidaknya dengan nge-gym dulu ya. Dengan nge-gym kita akan terbiasa dengan pola-pola latihan yang lain, terutama yang sport gitu ya. Orang kalau misalnya dia sepak bola nge-gym, sepak bolanya makin kuat, makin powerful. Orang yang lari dan dia membersamainya dengan nge-gym, larinya makin powerful seperti itu ya. Orang yang suka berenang ya, dan dia dibarengi dengan nge-gym, renangnya makin powerful. Saya kalau renang powerful saya ya. Mungkin renangnya saya tidak cepat gitu ya, tapi lambat, tapi wuss gitu ya. Otot itu motor kita gitu ya, yang bisa menambah laju kecepatan ya, eksplosif yang kita hasilkan dari kita
acian itu melejit. Wow. Jadi kalau memang Anda pengen ya ikut yang viral-viral ya silakan, tapi paling tidak awali dulu dengan nge-gym ya, atau barengi dengan nge-gym gitu. Dan saya senang sekali viralisasi sekarang itu pada akhirnya bantu kita untuk membawa kehidupan yang lebih baik ya. Dulu saya juga berdandan tapi saya tidak tahu banyak tentang layer-layer itu ya. Nah ternyata setelah saya belajar juga akhirnya saya bisa mengeksekusinya sendiri gitu, dan itu suatu hal yang sangat membanggakan karena itu bagian dari pertumbuhan saya dalam berproses menjalani hidup di media sosial seperti itu ya. Memang kalau kita lihat yang baik akan menjadi baik, tapi kalau kita ngikutin yang buruk, yang akan jadi buruk. Tinggal kita gimana settingnya untuk diri kita aja. Media sosial juga bikin saya konsisten dalam nge-gym ya kan. Kalau saya nggak nge-gym, saya nggak ada konten kayak gitu kan. Gitu. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, media sosial itu akhirnya bisa memancing saya untuk bertumbuh. Jadi gimana pun media sosial itu ikut bantu. Saya juga merasa terbantu saya untuk growing gitu ya, dengan kapasitas yang ada dalam diri saya seperti itu. Oke, kira-kira demikian. Jadi kalau misalnya Anda pengen olahraga yang viral-viral itu silakan, tapi bersamai dengan nge-gym ya, agar otot Anda terlatih dulu gitu. Terlatih dulu dengan gerakan-gerakan mobility-nya seperti itu, sehingga nanti gerakan apa yang akan dilatih di olahraga yang viral itu setidaknya otot mulai terbiasa. Dan saya tidak akan bisa menjabarkan tentang gula ini kalau saya nggak belajar ya. Terutama kalau saya tidak belajar di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, di APKI ya. Saya tidak mungkin bisa membantu menjelentrehkan materi-materi di media sosial seperti ini. Sehingga kalau misalnya Anda ingin jadi konten kreator dan bersifat edukatif, pastikan Anda juga memiliki basic ilmu terpercaya lagi gitu ya. Atau mungkin Anda nggak punya waktu untuk formalnya, setidaknya Anda ikut belajar di lembaga informal agar Anda setidaknya selamat ketika Anda mendeliver konten yang Anda sajikan. Intinya Anda harus punya basic knowledge dulu. Setidaknya Anda ikut belajar ya. Anda join sertifikasi, Anda join workshop di lembaga-lembaga informal yang bisa bantu Anda kalau memang Anda kesulitan untuk mengakses ilmu formalnya. Dan tentunya saya juga dibantu dengan AI ya, dibantu dengan Google, dibantu dengan ChatGPT yang akhirnya bisa memperluas cakupan bahasannya. Silakan Anda follow dan nge-like ya, atau share sehingga bisa bantu engagement akun saya. Oke. Itu tadi tentang konten Coach Sandra. Kita mau ngobrolin apa lagi sekarang yang lagi viral kira-kira? Oh ya, sekarang lagi tentang penangkapan OTT ya, oleh KPK, lah gitu ya. Kemudian sekarang saya melihat ada geliat dari masyarakat itu mulai jengah dengan aparat-aparat negara. Jadi kecenderungan sekarang masyarakat sudah tidak tedeng aling-aling untuk memarahi petugas atau siapapun yang berkaitan dengan aparat negara yang melakukan tindakan-tindakan yang miring ya. Dan mungkin ini harus segera sikapi dengan tanggung jawab ya, dan ini harus bisa segera di follow up ya, bukan malah dihentikan tapi di follow up agar segera diperbaiki gitu ya. Jangan sampai ada tindakan represif dari pemerintah gitu ya, harus didengarkan karena masyarakat ini memang sekarang lagi kondisinya lagi susah ekonomi ya. Orang yang ekonominya susah itu gampang marah, jadi kalau misalnya tidak diservis dengan baik oleh pemerintah ya nanti bisa kerugian yang lebih besar. Paling tidak kasus-kasus korupsi ini harus ditampakkan secara nyata di depan masyarakat gitu ya. Tidak hanya ditampakkan saja tapi juga memang harus eksekusi dengan tegas gitu, karena saya lihat negara juga mulai kekurangan dana ya, sehingga yang ditindak harus yang korupsi itu dong, jangan cuma menyikat yang di bawah-bawah saja. Yang di bawah ini sudah bertahan hidup bagus ya, udah bagus gitu ya. Harus tindakan tegas lagi untuk lebih menyikat orang-orang yang korupsi ini, karena dananya
bisa diambil lagi gitu untuk kebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya, bukan kemakmuran golongan sendiri. Jam 10-an ya, jadi udaranya masih sejuk sekali. Saya senang sekali kalau on air, kalau rekaman di jam-jam segini memang udaranya sejuk sekali, beda dengan kalau kita keluar di rumah itu 10:30 gitu ya. Kemudian untuk film, gimana kabar film nih? Kemarin saya baru nonton Wednesday, ya mulai ajak lagi nonton Wednesday episode 2 dan saya cukup terpana tentang karakter Wednesday yang ada dalam diri saya. Karakter Wednesday yang nggak bisa disetir ya, memang seperti itu. Dan Wednesday sendiri menganggap itu bukan suatu hal yang enak sebenarnya ya. Kadang kita terlalu melawan arus itu sebenarnya, lah gitu, berat ya melawan arus itu ya. Tapi yang nggak bisa dirubah gitu, susah gitu, nggak bisa. It's in my blood gitu. Dengan segala risikonya seperti itu ya, yang mungkin nggak banyak disukai atau bahkan dihindari atau mungkin ditakuti gitu ya karena dianggap aneh kayak gitu ya. Ya kayak Profile Wednesday itu lah ya. Dan Wednesday ini filmnya jujur li ya, itu menurut saya lebih bagus dari film-film horor di bioskop menurut saya. Jadi kalau Anda pengen ketegangan ya, jadi kalau Anda pengen sensasi yang film gelap seperti ini, Anda cukup streaming di Netflix ini, di Wednesday ini, karena menurut saya sensasi keseruannya itu melebihi film-film horor yang ada di bioskop yang selama ini saya tonton kayak gitu ya. Karena memang sangat terpercaya dan jam terbang memang tidak bohong. Di sisi lain juga Tim Burton itu kan kualitasnya kualitas yang box office yang populer gitu ya, sehingga even di layar kaca itu sangat asik untuk dinikmati, apalagi bersambung begitu ya, luar biasa sekali gitu ya. Saya baru menikmati Wednesday ini ya akhir-akhir ini aja ya, sebelumnya numpang lewat-lewat aja, dan setelah saya tahu ternyata reminiscence saya, jadi oke, saya merasa relate gitu ya. Oke, so far untuk saat ini di sesi ini sampai di sini dulu. Saya mau coba foto-foto sesi lagi. Semoga tidak bosan dengan sesi-sesi foto saya atau mungkin reel saya gitu ya. Sampai di sini dulu. Thank you for watching. See you. And if by chance that space or place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in love. Saya mendengar dangdut di belakang. Thank you so much, thank you so much. Thank you.